Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Utami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Bengkulu. Dan pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen meliputi 4 bagian. Pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan, atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendri: pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 2. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. 3. Mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. 4. Menentukan tahap-tahap atau rangkai tindakan. 5. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Adapun cara-cara perencanaan menurut Asmendri: pertama, perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. 2. Bersifat sederhana, realistis, dan praktis. 3. Terinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. 4. Memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. 5. Terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu. 6. Diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. 7. Diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadinya adanya duplikasi pelaksanaan. 2. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Sarwoto menyebutkan proses organisasi meliputi beberapa kegiatan. Pertama, perumusan tujuan. Kedua, penetapan tugas pokok. 3. Perincian kegiatan. 4. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. 5. Pelimpahan otoritas. 6. Staffing. 3. Penggerakan. Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Penggerakan adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Terry mendefinisikan penggerakan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran, agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Terry juga menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, mendapatkan orang-orang yang cakap. Kedua, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Ketiga, memberikan otoritas kepada mereka. 4. Menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Dan materi yang terakhir yaitu 4. Pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penelitian pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan.
Pertama, tahapan penetapan alat pengukuran. Kedua, tahapan mengadakan penelitian. Ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Siagian berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut. Pertama, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. Kedua, anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Ketiga, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. Keempat, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Kelima, standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Keenam, prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Selain pendapat Siagian, menurut Manulang, fungsi manajemen terdiri atas: pertama, forecasting, memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu direncanakan. Kedua, planning, termasuk budgeting, fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Tiga, organizing, merupakan pengelompokan kegiatan yang ingin diperlukan. Empat, staffing atau assembling resource, berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Kelima, directing atau commanding, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan. 6. Leading, merupakan istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Lois Allen. 7. Coordinating, melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi percekcokan, kekosongan kegiatan, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam mencapai tujuan organisasi. 8. Motivating, merupakan kegiatan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan. 9. Controlling, merupakan kegiatan mengadakan penilaian. 10. Reporting, merupakan kegiatan yang menyampaikan atau melaporkan perkembangan atau hasil kegiatan atau pekerjaan. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang fungsi-fungsi manajemen. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye.